Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup yang mudah diuraikan secara alami dan mudah membusuk. Jenis-jenis limbah organik yang pertama ada sisa makanan. Contohnya nasi, tulang ikan, dan lain sebagainya. Sampah ini akan membusuk dan terurai oleh mikroorganisme. Yang kedua, dedaunan yang jatuh ke tanah dapat menjadi pupuk kompos alami. Daun yang membusuk apabila sudah terurai akan mengandung unsur hara dan mineral yang bermanfaat bagi kesuburan tanah dan tumbuhan. Yang ketiga, sisa sayuran, kulit buah, dan biji-bijian. Contohnya batang kangkung, batang brokoli, bonggol wortel. Untuk kulit buah, ada kulit pepaya, kulit mangga, dan lain sebagainya. Untuk biji-bijian, biji semangka, biji nangka yang sudah membusuk. Yang keempat, ada kotoran hewan dan bangkai hewan dapat diolah menjadi pupuk kandang yang dapat menyuburkan tanaman, membuat tanah subur dan gembur. Dampak negatif limbah organik terbagi menjadi dua, yaitu bagi kesehatan dan lingkungan. Yang pertama, menjadi tempat bersarangnya hewan penyebar penyakit. Limbah organik yang menumpuk bisa menjadi tempat bersarangnya hewan penyebar penyakit seperti lalat dan tikus. Bahaya yang ditimbulkan yaitu bisa menimbulkan penyakit tifus, diare, dan kolera. Yang kedua, menyebabkan penyakit pada hewan ternak yang diberi makan limbah organik atau sisa sayuran. Dapat terjangkit penyakit, yaitu cacing pita. Yang ketiga adalah penyebaran penyakit diakibatkan oleh jamur yang dapat berkembang biak dengan baik di suhu yang lembab. Berikutnya, dampak negatif limbah organik bagi lingkungan. Yang pertama, tercemarnya sumber air sampah organik yang dibuang ke sungai, danau, waduk, dan sumber air lainnya dapat mencemari air. Pembesar sampah organik basah ke dalam tanah juga dapat mencemari air tanah. Yang kedua, binatang mati oleh sumber air yang tercemar. 3. Rawan tanah longsor. Limbah organik bersifat lunak, sehingga limbah organik di TPA membuat tanah menjadi tidak stabil dan menjadi longsor. Yang keempat, munculnya lingkungan yang kumuh. Limbah organik dapat menimbulkan lingkungan yang kumuh, pemandangan yang tidak sedap, dan dikelilingi oleh lalat. Dan yang terakhir, mencemari polusi udara. Limbah organik menghasilkan asam organik dan gas metana. Pengolahan limbah organik yang pertama, membuat kompos. Terdapat dua jenis limbah organik yang dapat dijadikan sebagai kompos, yaitu sampah coklat dan sampah hijau. Sampah coklat contohnya ranting, daun, dan lembar kertas. Sementara itu, sampah hijau contohnya sisa makanan, sisa sayuran, dan kotoran ternak yang banyak mengandung nitrogen. Yang kedua, membuat biogas. Beberapa bahan limbah organik seperti kotoran makhluk hidup, tahu, dan tempe dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi bahan biogas. Yang ketiga, sebagai pakan ternak. Sisa sayuran yang diolah dengan benar agar tidak terjangkit penyakit. Yang terakhir adalah sebagai kerajinan tangan. Contohnya, eceng gondok dijadikan tas dan tempurung kelapa dijadikan sebagai mangkok hias dan gelas. Limbah anorganik adalah semacam sampah atau sisa bahan yang tidak mudah membusuk yang lazimnya bukan bermula dari hewan dan tumbuhan. Limbah anorganik dapat berupa plastik, botol beling atau kaca, kaleng, kertas, dan pembungkus makanan lainnya. Perlu diketahui bahwa sebagian besar limbah anorganik tidaklah dapat mengurai dengan alami. Semisal pun ada yang dapat diurai secara alami, limbah itu akan memakan waktu yang cenderung lebih lama apabila dibandingkan dengan limbah organik. Bahayanya, apabila limbah anorganik dibiarkan menumpuk begitu saja, hal itu berdampak munculnya berbagai penyakit seperti kolera dan diare. Tak hanya itu, berbagai pencemaran lingkungan juga bisa terjadi, seperti pencemaran tanah dan air. Ada 3 jenis limbah anorganik. Yang pertama, limbah anorganik padat. Limbah anorganik padat adalah limbah yang bentuknya keras, padat, dan bisa disentuh atau dipegang. Limbah anorganik padat ada pula yang tidak bisa disentuh,
sebab terdapat kandungan zat kimia berbahaya di dalamnya. Contohnya yaitu aluminium, besi, basa, botol belong, plastik, dan beberapa barang jenisnya yang termasuk dalam limbah anorganik padat. Yang kedua, limbah anorganik cair. Limbah anorganik yang satu ini adalah cairan yang sangat berbahaya yang berasal dari suatu pabrik ataupun perusahaan produksi. Umumnya, pabrik atau perusahaan produksi tersebut mengalirkan limbah-limbah anorganik cair ini ke sungai-sungai sehingga makhluk hidup yang tinggal di situ dan lingkungan setempatnya akan menjadi rusak serta tercemar. Tidak hanya dari pabrik atau perusahaan produksi saja, limbah anorganik cair ini juga bisa berasal dari aktivitas atau kegiatan rumah tangga, seperti dari air sabun cuci dan deterjen. Sebenarnya, yang paling berbahayanya lagi adalah limbah dari tumpahan minyak yang ada di laut. Yang ketiga, limbah anorganik gas. Limbah anorganik gas atau angin adalah limbah yang tidak dapat terjamah oleh indera. Umumnya, limbah anorganik gas ini berasal dari cerobong asap di pabrik-pabrik produksi. Asap atau uap tersebut akan berbahaya karena bisa mengakibatkan bumi semakin panas, rentan akan hujan asam, dan berbagai polusi akan semakin bertambah. Selain dari cerobong asap pabrik, limbah anorganik gas ini dapat berasal dari gas atau asap kendaraan bermotor yang mengandung gas karbon monoksida atau CO yang mana apabila dihirup akan berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Apa sih dampak negatif dari limbah anorganik? Seperti yang diketahui, limbah anorganik akan memberikan dampak atau pengaruh negatif dan juga buruk tidak hanya pada lingkungan, tetapi pada makhluk hidup yang tinggal dan hidup di lingkungan tersebut. Sudah banyak orang yang berupaya untuk memusnahkan limbah anorganik dengan berbagai cara, seperti membuangnya ke laut, membakarnya, bahkan menimbunnya di dalam tanah. Lalu, apa aja sih dampak negatifnya? Yang pertama, ada dampak negatif apabila membakar limbah anorganik. Membakar limbah anorganik itu sama saja memancing pencemaran udara. Kemudian, asap yang akan dihasilkan dari pembakaran limbah tersebut dapat mengancam kesehatan, seperti kesehatan bagi paru-paru dan juga jantung. Hal itu karena berbagai polutan yang terdapat pada limbah anorganik tersebut akan membahayakan dan mengancam kesehatan karena adanya kandungan atau unsur beracun. Yang kedua, dampak negatif apabila membuang limbah anorganik ke sungai dan laut. Air yang memiliki fungsi sebagai salah satu sumber kehidupan manusia, khususnya untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya, menjadi sangat berbahaya apabila digunakan. Tak hanya itu, pembuangan limbah anorganik ke laut akan mengancam keselamatan biota yang ada di laut. Para ahli pun mengatakan bahwa sekitar 4,8 hingga 12,7 ton limbah masuk ke dasar laut tiap tahunnya. Limbah anorganik plastik yang lambat laun memecah akan membentuk mikroplastik yang mana pada akibatnya akan terkonsumsi lagi oleh manusia sehingga mengancam kesehatan. Bukan hanya pada manusia, melainkan juga hewan. Bayangkan berapa banyak hewan yang telah mati akibat ketidaksengajaan mereka memakan limbah anorganik yang telah diproduksi oleh para manusia. Limbah atau sampah inilah yang membawa penyakit bagi para hewan. Yang ketiga, dampak negatif apabila limbah anorganik timbun di tanah. Limbah anorganik yang diupayakan dengan cara ditimbun pun dapat memberikan dampak buruk, yaitu pencemaran tanah. Air tanah juga dapat mengandung racun sebab tanah tersebut telah tercampur dengan berbagai jenis limbah anorganik yang mempunyai kandungan atau zat beracun. Hingga akhirnya, keseimbangan ekosistem juga terganggu dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan tanaman.
Menimbun limbah anorganik di dalam tanah tidak akan membuat limbah tersebut hilang atau lenyap, melainkan menimbulkan masalah. Selain itu, kesuburan tanah pun terganggu, yang mana hingga akhirnya dampak buruk atau negatif itu kembali lagi kepada manusia. Oleh karena itu, sangatlah penting memperhatikan limbah-limbah anorganik ini dan kembali memperhatikan dan memikirkan permasalahan ini dengan serius serta cermat. Seiring berjalannya waktu, masyarakat terus bertambah, termasuk salah satunya kebutuhan sandang dan pangan. Banyak dari masyarakat Indonesia yang masih menggunakan sampah plastik ketika sedang berbelanja sampah tidak pada tempatnya. Hal inilah yang membuat volume sampah di Indonesia makin membuat khawatir, sebagaimana tempat yang berada di Bekasi, yang mana orang sudah tidak asing lagi dengan tempat ini, yang diberi nama Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantar Gebang. Bantar Gebang salah satu tempat pembuangan sampah terbesar di Indonesia. Sampah tersebut berasal dari wilayah DKI Jakarta. Rata-rata volume sampah mencapai 6.500 ton hingga 7.000 ton per hari. Dan kondisi tingginya sampah saat ini kurang lebih sudah mencapai. Pengelolaan sampah yang kurang baik di daerah tersebut menyebabkan kualitas pemukiman yang tidak bagus. Adanya gunung sampah pada daerah tersebut memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Banyak masyarakat yang merasakan dampaknya mulai dari air yang tidak bersih, pencemaran udara, berbagai penyakit, dan sebagainya. Di balik dampak negatif dari adanya sampah di lokasi tersebut, terselip manfaat yang bisa didapat oleh masyarakat sekitar. Kebanyakan dari mereka yang bertempat tinggal di sekitar Bantar Gebang mengalami perubahan sosial, yang dimana mayoritas masyarakatnya adalah berprofesi sebagai petani. Tetapi setelah adanya tempat pengolahan sampah terpadu, mata pencaharian masyarakat berubah, sekarang bekerja di bawah sektor industri non-industri, salah satunya berprofesi sebagai karyawan dan pencari sampah.